Halo saudara, berjumpa kembali di Citri Church Bali, ibadah online untuk minggu kali ini. Dan saya berharap saudara di rumah dalam lindungan Tuhan dan juga diberkati secara kesehatan dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Baik saudara, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua saudara yang sudah berpersembahan, baik secara cash maupun secara transfer. Nah, untuk saudara yang ingin kembali berpersembahan, silahkan hubungi Ibu Kade untuk persembahan secara cash. Namun apabila menginginkan transfer maupun link maupun OVO maupun Dana, bisa Anda temukan di layar yang tertera berikut ini. Kemudian untuk informasi doa malam, setiap Selasa pukul 8 waktu Indonesia Barat tetap diadakan, dan untuk Zoom linknya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Kemudian untuk Unlimited Youth, bagi saudara yang merasa berjiwa muda dan masih muda, silakan bergabung di Unlimited Youth kami setiap hari Jumat pukul 7.30 malam. Demikian pengumuman untuk minggu kali ini. Tuhan memberkati, jaga kesehatan, stay strong, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
On your wings so praise and endless love. You carry us, you cover us. On your wings so praise and endless love. You carry us, you cover us. On your wings so praise and endless love.
Apa kabar Sitri Bali? Puji Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online Sitri Bali. Saya berharap semua keadaan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik. Ada firman Tuhan yang saya mau persiapkan, saya sudah persiapkan dan bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau urapi kami semua, kami mau mendengarkan dengan serius dan kami mau menerima setiap kebenaran itu. Kami percaya hati kami menjadi tanah yang baik ditaburi oleh benih firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memimpin pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya berikan judul khotbah saya, Stand Firm in the Lord. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Saya baca Filipi 4 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Paulus berkata, karena itu berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Kenapa muncul kalimat ini? Stand firm in the Lord. Pertama-tama mari kita lihat konteksnya. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi. Ingat bahwa surat Filipi ditulis oleh Paulus. Paulus sedang dalam penjara. Dan pada saat itu jemaat di Filipi merasa kebingungan. Karena apa? Ada orang-orang yang memberitakan firman Tuhan dengan cara-cara yang tidak benar, yang kompromi dengan kondisi pada saat itu. Tapi mereka tidak dipenjara. Sementara orang yang tulus, orang yang berjalan dalam kebenaran seperti Paulus ada dalam penjara. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi, sukacitaku dan mahkotaku. Wow, ini Rasul Paulus menganggap jemaat di Filipi itu sumber sukacitanya, mahkotanya. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Nah, kita mau lihat ayat sebelumnya. Kenapa Paulus akhirnya berkata karena itu? Karena sebelumnya di Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Paulus mengatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kewargaan kita sudah kita dapatkan dalam Kristus. Jemaat Filipi diingatkan sama Paulus bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Mari saat ini mata kita tertuju di situ. Kita jalani hidup dengan perspektif yang benar. Kalau kita menjalani hidup dengan perspektif yang benar bahwa kita adalah kewargaan negara, kita adalah keluarga surga, maka kita tidak akan mudah goyah. Maka kita akan bisa berdiri teguh walaupun banyak tantangan, walaupun banyak masalah. Paulus dalam penjara tapi bisa menguatkan jemaat di Filipi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan, jangan takut, teguhkanlah hatimu. Ada begitu banyak kita temukan di Alkitab. Joshua pada waktu pertama kali memimpin, jangan takut, kuatkan, teguhkan hatimu. Kenapa? Karena ada perasaan takut. Oleh karena itu firman Tuhan menguatkan, jangan takut, teguhkan hatimu. Di Ulangan 31 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wah, luar biasa. Kenapa kita harus menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita? Kenapa kita bisa berdiri di dalam teguh dalam Tuhan? Kenapa? Karena firman Tuhan, Dialah yang menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau
dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Saya suka ayat firman Tuhan ini. Dia tidak akan membiarkanmu. Mungkin saat ini engkau sedang sakit, mungkin engkau sedang terkena virus ini, mungkin saat ini keadaanmu tidak baik. Firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut. Kenapa? Sebab, wah saya suka ini, sebab. Jadi jangan hanya dikatakan jangan takut, jangan bimbang, bukan. Teguhkan hatimu, dikasih alasannya, diberikan alasannya. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam terjemahan lain di bahasa Indonesia sehari-hari, kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kata itu diterjemahkan, hendaklah kamu teguh dan berani. Wow, hendaklah kamu teguh dan berani. Bapak saudara, satu perasaan yang paling mempengaruhi hidup kita sebenarnya sejak bayi bahkan sampai akhir hayat hidup kita. Ada satu perasaan yang sadar atau tidak sadar pasti kita miliki, yaitu perasaan takut. Dan tapi kita perlu memiliki perasaan hati yang bisa membedakan antara apa artinya takut yang didasarkan oleh rasa tidak percaya. Jadi ada rasa takut tapi tidak ada rasa percaya. Yang Tuhan mau adalah engkau berani berjalan di tengah situasi yang tetap sama mungkin keadaannya, tetapi justru menjadikan kita, hati kita melihat itu sebagai langkah kita berjalan dengan iman. Kita akhirnya punya pengalaman iman bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Kita punya pengalaman iman untuk kita terus berjalan semakin teguh, semakin kuat, makin hari makin kuat. Kita perlu menghadapi rasa takut itu. Karena setelah kita melewatinya, kita akan melewatinya satu masalah dan pengalaman bersama Tuhan itu membuat kita naik kepada level kedewasaan iman. Saya percaya Bapak Saudara, ketika kita menghadapi tantangan, kita mengalami kebingungan, kita mengalami ketakutan. Pada saat itu, kita sungguh-sungguh mau percaya untuk kita bisa berdiri teguh. Untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan beserta kita. Engkau harus melewati itu. Proses itu engkau lewati. Sama seperti anak kecil Bapak Saudara. Ketika dia belajar berjalan. Dia tidak tahu berjalan, kemudian diajari orang tuanya untuk berjalan. Ada rasa takut bukan? Takut untuk jatuh. Akhirnya mungkin dia jatuh. Tapi dia belajar daripada kejatuhan itu. Untuk dia akhirnya berdiri dan bisa berjalan. Ketika itu dia bisa berjalan, akhirnya berani untuk berjalan dari satu jalan, dari kian kemari dia berjalan. Rasa nyaman, rasa aman itu ada karena dia sudah melewati proses jatuh. Waktu masuk sekolah, masuk dalam lingkungan yang baru, perasaan takut juga ada. Semakin bertumbuh dewasa, umur bertambah, rasa takut juga untuk menghadapi suasana baru, mendapatkan pekerjaan. Ada rasa takut, bagaimana saya nanti kalau menikah, bagaimana anak saya. Sampai akhir hidup, perasaan takut itu pasti ada pada setiap orang. Maka dari itu saya katakan kita harus menghadapi rasa takut itu. Kita harus mengenali rasa takut kita. Dan kita tahu bahwa aku takut ini, kita mengakui. Tapi aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya Dia menyertaiku. Proses ini berulang. Dan proses ini repetisi, diulang-ulang terjadi dalam hidup kita. Kita belajar dari pengalaman yang satu, menghadapi badai yang satu, dan kemudian kita belajar mengalami juga pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita mengalami penyertaan Tuhan, kita berjalan makin hari makin kuat. Saudara, stand firm in the Lord. Itulah cara Tuhan membawa kita maju dan bertumbuh ke dalam kedewasaan rohani. Sehingga kita belajar melewati tantangan, kesulitan, badai seberat apapun. Kita menghadapinya dengan apa? Tabah, sabar. Ya. Saya berkata bahwa proses kita memiliki pengalaman dengan Tuhan
mendewasakan iman kita, membuat kita semakin dewasa rohani. Itu prosesnya seperti kita naik gunung. Bapak Ibu Saudara yang pernah hiking naik ke gunung, Bapak Ibu Saudara pasti melewati jalan datar dulu. Tapi kemudian saudara melewati namanya semak, saudara berjalan terus, semakin tinggi areanya, dan saudara berjalan terus. Di tengah jalan mungkin kita capek, di tengah jalan kaki kita mulai goyah, udah berhenti dulu, istirahat dulu. Sama seperti itu kalau kita sedang berjalan dalam proses kedewasaan iman, melewati setiap pergumulan tantangan dalam hidup kita. Kita seperti sedang naik gunung. Kadang di jalan itu ada kabut yang menutupi jalan kita. Ada kabut sehingga kita mulai kabur, pandangan kita kabur. Ini jalannya kemana ya? Nah, sama seperti itulah perjalanan iman kita. Bukankah kadang kita merasa udah capek nih ikut Tuhan. Ada orang bahkan berhenti, memutuskan berhenti melayani. Ada bahkan orang ya capek nih seperti ini. Bapak Saudara, saya katakan stand firm in the Lord. Kita sedang naik gunung, kita sedang dibawa untuk menaiki sebuah membawa dalam sebuah perjalanan iman. Kita sedang naik gunung dan kita, saudara tahu, ketika kita naik gunung, kita view-nya akan lebih baik, lebih indah ketika kita sudah ada di atas. Cara pandang kita berubah, perspektif kita akan berubah ketika kita sudah ada di atas gunung. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perjalanan kekristenan kita, iman kita. Kita seperti menaiki sebuah gunung dan kita berjalan makin hari harusnya makin kuat. Ada mungkin tantangan yang kita alami dalam perjalanan iman kita. Firman Tuhan Yesaya 40 ayat 30 sampai 31 berkata demikian. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya menuliskan orang-orang muda itu menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Harusnya orang-orang muda itu punya energi yang lebih besar. Harusnya orang-orang muda itu pasti baterainya itu gak pernah habis-habis. Semangat terus gitu. Tapi bisa terjadi orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Oh, luar biasa firman Tuhan. Engkau mendapatkan kekuatan baru karena apa? Engkau menanti-nantikan Tuhan. Jadi bagaimana kita stand firm in the Lord? Saudara harus menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru sehingga bisa engkau naik terbang dengan kekuatan sayapnya. View-mu akan berbeda karena kau naik ke gunungnya Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, mengikut Tuhan dengan mendaki seperti itu Bapak Saudara. Ikut Tuhan, sabar menantikan Dia. Itu merupakan hal yang kita lakukan terus menerus. Kita harus melatih diri kita menanti-nantikan Tuhan. Di situasi dan kondisi saat ini, seperti kita melihat kok keadaan makin buruk ya. PPKM darurat yang diadakan Jawa dan Bali membuat kita tidak bisa beraktivitas. Angka kematian setiap hari bertambah. Korban daripada virus ini banyak sekali. Dan orang yang menderita banyak sekali. Dan kita mungkin ada perasaan takut dalam hidup kita. Saya sendiri bersama anak saya juga kena virus ini. Pada kondisi seperti itu. Waktu kami sudah cek dan juga positif, itu kaget juga. Karena kami jarang sekali keluar dari rumah. Sangat jarang, tidak hanya untuk ke pasar membelikan kebutuhan, hanya untuk hari Minggu kami ke gereja. Setelah itu saya putuskan untuk ibadah lewat Zoom online karena kami harus isoman. Saya memutuskan isoman walaupun saya sangat khawatir dengan keadaan kesehatan saya karena ada saya penyakit lain. Tapi saya berusaha untuk tenang. Saya berdoa, saya menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya di masa sulit ini. Saya berdoa, saya bernyanyi. Bapak Saudara, ada sebuah pujian yang terus saya nyanyikan sewaktu saya menanti-nantikan Tuhan.
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Pada saat seperti saya nyanyikan seperti itu, untuk kebaikan. Daging saya mulai berontak, pikiran saya mulai dimasuki iblis. Untuk kebaikan apa kamu kena COVID? Untuk kebaikan apa kamu sedang susah saat ini? Kondisimu tidak baik. Tapi saya coba untuk tenang. Saya percaya. Saya terus bernyanyi buat Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Saya kencangkan suara saya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, untuk mematahkan setiap pikiran negatif, untuk membuat intimidasi itu keluar, untuk membuat rasa cemas itu pergi, khawatir itu hilang. Saudara harus proklamirkan dengan nyanyian pada saat engkau menanti-nantikan Tuhan. Saudara perkatakan firman Tuhan, nyanyikan pujian kepada Tuhan. Itu yang saya alami. Kalau saya sampai saat ini berdiri di hadapan saudara, saya kuat berdiri. Saya melewati begitu banyak tantangan, saya melewati begitu banyak badai dalam hidup saya. Tapi saya berdiri, kenapa? Karena saya menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru. Saya berusaha untuk menanti-nantikan. Butuh effort enggak untuk menantikan Tuhan? Butuh harus bayar harga. Saudara harus bangun lebih cepat. Saudara harus duduk di kaki Tuhan. Saudara mendisiplinkan untuk menanti-nantikan Tuhan. Saudara, pada saat-saat seperti ini, pada saat keadaan tidak seperti yang kau inginkan, pada saat mungkin engkau kebingungan dengan keadaanmu, kau sakit, keadaan keuanganmu tidak baik, dan banyak hal yang sedang kau pikirkan hari-hari ini. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, nantikan Tuhan. Dapatkan energi dari Tuhan, dapatkan kekuatan baru, karena itu janjinya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mazmur 27 ayat 14 berkata demikian. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, ditegaskan pemazmur. Nantikanlah Tuhan sampai diulang Bapak Saudara. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kadang kita tidak tahu berapa panjang perjalanan kita, pendakian kita, dan terus membuat kita mengalami level kedewasaan. Kita tidak tahu berapa lama ini terjadi. Kita tidak pernah tahu kapan perjalanan ini selesai. Tantangan, kesulitan, badai, persoalan mungkin silih berganti datang dalam hidup kita. Pemazmur mengingatkan kita, nantikanlah Tuhan, bertindak dalam hidupmu, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika saudara mengalami ketakutan, kebingungan, dan saudara tidak bisa tahu harus melakukan apa-apapun, yang saudara perlukan adalah duduk di kaki Tuhan. Saudara berlutut, dan saya selalu berkata saat ini teologi saya adalah teologi lutut. Saya berlutut minta sama Tuhan kekuatan dari Tuhan. Saudara, begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah mungkin terjadi. Saya kehilangan jemaat juga karena virus COVID-19 ini. Dan kondisinya setiap hari saya mendapatkan laporan ini kena. Setelah saya kena, berturut-turut kena, karena memang wilayah kami saat ini sudah sangat-sangat menjadi zona, bukan hanya zona merah, hitam Bapak Ibu Saudara. Dan setiap hari saya boleh mendengar ambulans, dan juga setiap hari, setiap menit itu ambulans dan ngantri untuk dikubur. Dan kami pun mengantri untuk menguburkan jemaat kemarin karena meninggal karena COVID-19. Bapak Saudara, di tengah keadaan seperti ini, kita berpikir, oh Tuhan, kapan ini selesai? Awal mula pandemi ini terjadi, kita sudah kaget, syok.
Dan kita pikir keadaan sudah lebih baik, sudah mulai longgar. Dan kemudian di bulan Juli tiba-tiba naik lagi. Kondisi mengagetkan kita. Kondisi mengagetkan kita dan membuat kita mulai ketakutan. Loh, kapan ini selesai? Bukankah kemarin dan sekarang udah virusnya lebih lagi ganas. 10 bahkan berapa kali lipat daripada virus yang pertama. Tapi saudara, kekhawatiran, ketakutan itu bisa ada dalam hidupmu. Tapi tanpa rasa percaya, engkau akan mudah goyah. Tetaplah percaya bahwa Dia menyertai engkau. Dia beserta denganmu pada saat engkau sakit. Dia beserta denganmu, Dia menyertai engkau pada saat engkau susah dan sedih. Dia beserta denganmu pada saat engkau menghadapi kesulitan itu. Dia beserta denganmu, Dia tahu apa yang kau perlukan. Engkau hanya butuh anugerah Tuhan hari ini. Saudara, anugerah Tuhanlah yang bisa membuat kita kuat. Oleh karena itu saya mendorong jemaat Sitri Bali dan Bapak Saudara yang menyaksikan ibadah online ini. Nantikan Tuhan. Kekuatanmu hanya di dalam Tuhan. Kalau engkau tahu kekuatanmu hanya di dalam Tuhan, maka engkau akan punya quality time dengan Tuhan lebih maksimal. Berapa lama kau berikan waktumu dengan Tuhan untuk duduk diam di kaki Tuhan, menikmati hadiratnya? Engkau mulai menyanyikan pujian penyembahan. Engkau mulai perkatakan dengan iman. Nyanyikan sukacitamu. Dan keadaan mungkin masih sama. Dan keadaan yang kita hadapi juga masih sama. Kita masih ada di dalam kondisi ini. Tapi perspektifmu akan berbeda. Engkau akan melihat dengan cara yang berbeda. Engkau percaya Tuhan, aku percaya Kau sanggup memulihkan keadaan ini. Kau sanggup memulihkan keadaan keluargaku. Kau sanggup memulihkan keadaan ekonomiku. Kau sanggup memulihkan aku supaya aku tidak mudah goyah. Aku berdiri teguh. Aku mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya ingatkan kembali, proses kedewasaan kita dalam pertumbuhan rohani kita itu seperti kita sedang naik gunung. Mungkin saudara hari ini yang kelelahan, capek ya. Saya udah lama melayani, tapi kayaknya hidup saya seperti ini saja. Ada orang yang gak melayani Tuhan, hidupnya kok baik-baik saja. Bahkan luar biasa mungkin keuangannya. Saudara, engkau adalah warga kerajaan surga. Perspektifmu itu harus benar. Kau harus mengerti bahwa Tuhan punya rancangan yang indah atas hidupmu. Pada saat kau memiliki perspektif yang benar dan juga kau menanti-nantikan Tuhan, cara pandangmu akan berbeda, melihat situasi dan kondisi yang tidak seperti yang kau harapkan. Maka kau tetap berkata, I will stand firm in the Lord. Aku akan tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Aku akan menanti-nantikan Tuhan. Hari ini saya mau Bapak Saudara mempercayai firman Tuhan, bahwa ketika kau menanti-nantikan Tuhan, kau mendapatkan kekuatan Tuhan. Nantikan Tuhan. Izinkan Dia berbicara atas hidupmu. Izinkan firman Tuhan yang hidup masuk ini. Dan itu menjadi sebuah hal yang menggairahkanmu. Saya mau saudara ketika baca firman Tuhan itu menggairahkanmu. Membuat engkau bersorak, membuat engkau bergairah atas hidupmu. Even engkau punya masalah. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Mungkin keadaanmu tidak baik. Mungkin saat ini engkau sakit. Mungkin saja keadaan rumah tanggamu lagi kacau balau. Mungkin saja engkau sedang punya penyakit lain. Mungkin selain COVID-19. Engkau punya penyakit lain. Engkau punya hal yang lain kau khawatirkan. Mungkin saja keuanganmu lagi tidak baik hari ini. Saya mau saudara memiliki perspektif yang benar. Bahwa Tuhan beserta denganmu. Kau melihat Bapamu, Allah yang berkuasa itu Dia menyertai engkau. Mau ke Bapak Saudara untuk menaruh tanganmu di dada. Dan saya mau berdoa buat Bapak Saudara. Bapak, aku berdoa buat umatmu Tuhan yang menaruh tangan di dada. Hari ini mereka percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyertai mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus, ada iman yang diimpartasikan saat ini. Aku berdoa biarlah mereka tak teguh dalam iman di dalam Tuhan, karena Allah yang besar itu yang menyertai mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus, mereka sedang berkata kepada jiwa mereka, jiwaku percayalah kepada Tuhan, jiwaku nantikanlah Tuhan. Aku berdoa ada kekuatan yang baru mengalir. Aku berdoa ada roh yang segar pagi hari ini untuk percaya ada Tuhan
Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Mereka akan melewati setiap kesulitan, tantangan, masalah apapun yang mereka hadapi. Mereka tetap berdiri teguh dalam Tuhan dan percaya bahwa pertolongan mereka datangnya dari Tuhan. Anugerah-Mu besar atas umat-Mu. Mereka akan melihat dengan cara yang berbeda ketika mereka naik ke atas gunung kudus-Mu dan mereka memiliki perspektif yang benar. Aku berdoa mereka menjadi orang-orang yang suka menanti-nantikan Tuhan dan mereka akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, yang sakit Kau sembuhkan, Kau jamah dalam nama Yesus, Kau pulihkan keadaan umat-Mu. Di dalam nama Yesus aku berdoa, berkati Sitri Bali, berkati Pastor Gel, berkati semua panatua dan jemaat Sitri Bali. Engkau memberkati, Tuhan Yesus yang berkati. Aku berdoa dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sitri Bali, kami mengucapkan terima kasih untuk Pastor Tini yang sudah melayani kita pada hari ini. Firman yang begitu luar biasa dan memberkati kita semuanya. Sekali lagi, thank you so much untuk Pastor Tini dari Sitri Bekasi yang sudah memberkati kita. Dan kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati pekerjaan dan pelayanan Pastor Tini yang lakukan di Sitri Bekasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus bersama saudara. Mari siapkan hati kita, kita siapkan anggur dan juga roti sesuai dengan konteks lokal kita masing-masing. Perjamuan kudus menjadi perintah yang senantiasa sebagai pengingat akan kematian Yesus di kayu salib, saudara. Oleh karena itu, mari kita lakukan perjamuan kudus ini dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan perjamuan ini mengingatkan kita kembali bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Mari kita siapkan, mari kita ambil roti. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini saudara sebagai simbol dari tubuh Kristus. Mari kita makan dan dengan penuh ucapan syukur. Mari kita makan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kita ambil cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini saudara sebagai simbol dari darah Kristus. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur dan mengingat akan kebaikan Yesus dan menebus setiap dosa-dosa kita. Mari kita minum saudara. Kami mengucap syukur Tuhan atas kematian-Mu di kayu salib dan menebus setiap dosa-dosa kami. Kami telah mengambil perjamuan kudus ini Bapa sebagai pengingat akan kematian-Mu dan memberikan keselamatan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saudara, selanjutnya kita akan doa syafaat.
saya mengajak kita semuanya untuk mengambil doa syafaat bersama di tempat Anda masing-masing. Saya akan memimpin doa syafaat untuk kali ini. Kita akan berdoa beberapa poin, saudara. Yang pertama, kita berdoa untuk gembala kita dan juga keluarga dari gembala. Kita berdoa untuk jemaat C3 Church Bali, berdoa untuk Pulau Bali dan Kota Denpasar, dan juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Saya mengajak kita semuanya bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih, anugerah, dan pimpinan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu dan terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami, Pastor Gail, beserta keluarganya Bapa. Kiranya Tuhan yang terus memberikan perkenanan-Mu kepada hamba-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memberkati dia dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Keluarganya Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Setiap pelayanannya Tuhan buat semuanya berhasil. Kami menyerahkan gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus bekerja untuk hamba-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja C3 Bali. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, kesembuhan dari Tuhan nyata dalam hidup mereka. Apapun penyakit mereka, apapun kesakitan mereka, apapun kesulitan mereka, di dalam nama Yesus Engkau disembuhkan. Terimalah kesembuhan dari Tuhan dan teruslah berharap kepada Tuhan sehingga Engkau sembuh pada hari ini juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada mencari pekerjaan pada saat ini. Kiranya Tuhan yang menyiapkan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Ada jemaat-Mu yang mahasiswa, pelajar, Tuhan juga memberkati mereka ya Bapa dalam studi mereka, dalam kuliah mereka. Tuhan yang memberikan kepintaran untuk mereka. Hikmat seperti Raja Salomo Engkau nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sudah berkeluarga. Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga ini. Jadikan kami keluarga yang hebat Tuhan. Jadikan kami sebagai keluarga yang teladan, yang menunjukkan kasih Kristus di dalam keluarga kami. Kami juga membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memberkati bangsa ini. Pemimpin bangsa ini Tuhan Yesus. Menteri-menteri, anggota DPR, pemerintah daerah. Tuhan yang memberkati semuanya. Tuhan yang memberikan hikmat yang terbaik untuk mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan, semuanya atas kehendak Tuhan. Kami berdoa Bapa, kiranya dari pulau-pulau, dari gunung-gunung, dari lembah-lembah, dari sungai-sungai, dari kampung-kampung, dari kota-kota, nama Yesus ditinggikan di Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Pulau Bali dan Kota Denpasar. Kami begitu diberkati oleh pulau dan kota ini Bapa. Saat ini kami memberkati pulau dan kota ini. Kiranya Tuhan yang memberkatinya semakin hari. Pemimpin pulau ini Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka. Hikmat yang terbaik Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Pemimpin kota ini juga Tuhan, Engkau memberkati mereka, berikan kasih-Mu untuk mereka ya Bapa. Itulah doa-doa kami ya Tuhan Yesus, kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sangat banyak untuk teman-teman kita yang sudah melayani pada hari ini. Mulai dari MC, tim Praise and Worship, dan juga Pastor Tini yang sudah memberkati kita pada hari ini. Thank you Pastor Tini. Dan juga teman-teman yang sudah di balik layar yang membantu. Terima kasih untuk Anda semuanya. Selanjutnya saya akan menutup ibadah ini dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih pimpinan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online yang sudah kami lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya nama Tuhan ditinggikan, nama Yesus dimuliakan melalui ibadah ini ya Bapa. Setiap para pelayan Tuhan yang sudah bekerja untuk hal ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Tini yang sudah melayani kami pada hari ini. Kiranya kasih Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup hamba-Mu. Dan mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya apapun yang Engkau kerjakan, apapun yang Engkau rencanakan, apapun yang Engkau lakukan, di dalam nama Yesus dibuat berhasil olehnya. Apapun usahamu, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.